يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Pada kita orang Islam suka mengkafirkan orang lain, adapun menganggap orang lain kafir itu dengan sebab hal-hal yang sepele ataupun tidak berdasarkan. Fatarahu yusari'una ila hukmi al-muslim bil kufr. Maka sering kita lihat mereka mengangkat ataupun cepat menganggap orang lain kepada hukum dengan kufur. Li mujarradil mukhalafah, dengan semata-mata mukhalafah. Taruhlah sebahagian di antara kita ada yang berbuat dosa ataupun dosa besar, itu bukan satu jalan kekufuran, cuma itu hanya adalah berdosa besar, bukan sebab terjadinya kufur. Tapi bagi orang yang salah dalam pemahaman, orang yang melakukan dosa maka dianggap menjadi kufur. Itu pemahaman ataupun tindakan yang kita ucapkan yang over ataupun sangat berlebihan kepada orang lain. Hatta la yuqal muslimina ala wajhi ardi illa khair. Sehingga kalau berdasarkan pemahaman yang kita ketahui bisa mengkafirkan orang lain, maka tidak ada dalam bumi ini kecuali tinggal sedikit daripada orang muslim. Yang lainnya sudah kita anggap kufur. Itu berbahaya. Wa nahnu natalamasu bihaulai al-umur tahsinalillah. Kata musannif, kami maklum mereka yang anggapannya seperti itu beda tujuan. Tahsinalillah karena untuk memperbaiki dan anggapan musannif kepada orang yang pemahamannya seperti itu bukan anggapan yang negatif, masih memperbaiki dan tahsin lidah wa naqulu la'alla niyatuhum hasanah min daf'i wajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata musannif, untuk memperbaiki sangka kepada orang yang anggapannya kepada orang lain kafir ataupun mengkafirkan orang lain, tapi kami masih menganggap itu adalah salah, bukan satu hal yang salah, tapi itu untuk memperbaiki sangkaan. Mudah-mudahan niat mereka itu baik, tujuan untuk menolakkan ataupun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la budda min adahi min hikmah wa mau'izatil hasanah. Tetapi kata musannif, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu punya metode, punya jalan, punya sistem, bukan hanya sekedar menganggap orang lain itu dengan secepatnya adalah kafir. Tapi perlu kepada mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang bermakna untuk orang yang tadi, dan perlu dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Orang menganggap amar ma'ruf nahi munkar, ekstrim dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal jalannya salah. Mereka salah jalan, berlelah gedanya untuk membenahi diri, berlelah untuk ilmu pengetahuan agama, dan berlelah dengan cara dan terpegah dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah, supaya orang yang pada dasarnya bukan kufur, yang kita anggap itu kufur, sehingga berubah sikap dan tanggapan kepada orangnya,
adalah bahagian daripada kekufuran. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Itu cara kita dalam untuk mengadakan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar disebutkan dalam ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah, panggillah mereka kepada jalan Tuhanmu itu dengan kalimat yang penuh dengan hikmah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah dalam mendakwah, ketika beliau mendakwah ke Taif, belum di Taif itu Iram kepada Rasulullah. Bahkan karena dianggap dakwah Rasulullahnya adalah bukanlah yang benar menurut mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah ada sedikit rasa marah kepada orang-orang yang melemparnya dengan kotoran unta. Malah beliau berdoa dengan kalimat, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjukkanlah mereka, karena mereka tidak tahu. Coba kalau mereka tahu, seandainya tahu kalau saya ini adalah Rasulullah dan membawa agama yang benar, sungguh mereka tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Makanya dalam ayat disebutkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah kepada jalan Tuhan itu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau perlu dengan mereka perlu perdebatan, berdebatlah dengan yang baik. Fa idza ta'ata musliman yusalli wa yu'addi faraidallah wa yatani maharimahu wa yunasyir da'watahu wa yusayyid masajidahu wa yuqami mu'ahadahu ila amrin tarahu haqqan wa yarahu huwa ala khilafih wa ra'yu fihi bainal ulama mukhtalif qadiman wa iqraran wa inkar. Falam tutawika fi raika faramaitahu bil kufi li mujarradi mukhalafatihi li ra'yi faqad qarafat azimatun muqarrab. Kata beliau, maka pada ketika engkau menyeru seorang muslim untuk bersembahyang, ini amar ma'ruf, mengajak seseorang muslim untuk bersembahyang, wa yuqimu mu'anadah, wa yu'ti faraidallah, untuk menunaikan fardu yang diperintahkan oleh Allah, wa yajtanib maharimahu, menjauhkan segala larangannya, wa yusiru da'watah, dan untuk menghampurkan adapun mengintisarkan dakwah, memberikan dakwah, wa yusayyidu masajidah, dan mengajak orang untuk membuat masjid, wa yuqimu mu'ahad, dan mengurus tentang syariat-syariatnya, ila amrin lahu haqqan, kepada urusan yang engkau lihat itu benar, wa yarahu huwa ala khilafih, tapi pendapat mereka beda dengan pendapatmu, warra'yu fihi bainal ulama mukhtalif kalimat, sedangkan pendapat berbeda pendapat di antara para ulama itu sudah terjadi dari zaman dulu, dari masa dulu. Qadiman iqrar wa inkar, terjadi iqrar dan ingkar, ada yang mengakui, ada yang tidak. Fala yuta'ika fi ra'yika, maka mereka tidak mungkin mengikuti apa yang kata kita. Faramaika bil kufri, maka engkau tuduh dirinya dengan kufur, li mujarradi mukhalafatihi li ra'yi, dengan semata-mata berbeda pendapatnya dengan pendapat engkau. Faqad qaratat azimatun muqarrab, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang ingkar. Ini contoh umpamanya dalam mengajak kepada yang ma'ruf, menegah daripada yang mungkar. Orang kita ajak untuk bersembahyang, itu jangan kita pikir, apalagi sama sekarang, dapatkan dulu cukup untuk beribadah. Wadah dapatkan dulu beribadah, tapi pakailah dengan kalimat yang berbentuk nasihat. Artinya menunjukilah kepada mereka tentang kewajiban
kemudian yu'addi faraid Allah, untuk menunaikan keperluan ataupun kewajiban-kewajiban kepada Allah. Yang kita anggap ini jalan terbaik, yang kita anggap yang bedanya pegahnya udah. Akan tetapi pendapat ulun yang dapatnya berbeda dengan pendapat banyak, sehingga hanya diikuti lagi bedanya pegah, hanya beruti lagi bedanya pegah, tanggaplah dengan sebagai kafir ataupun sebagai kufur. Salah benar, salah ingkar, artinya salah yang diingkarkan. Cara adanya kita salah. Menyalahkannya tajak ulun kepada kebaikan, tapi dengan kalimat yang menurut ulunnya kurang cocok, akan terjadi perbedaan yang mendasar sehingga timbul perkelahian dan sebagainya. Wa ataita amran iddan nahaka Allah wa ra'aka al-afdi fihi bil hikmah wal husna. Menyamian cara yang damai berarti lebihnya kadame urusan yang bermusuhan yang dilarang oleh Allah, dan Allah menyuruh padanya kepada minta cara yang lebih baik dan lebih dengan hikmah. Kamu apa masalah kan? Permasalahannya bagaimana? Permasalahan dalam mentakdirkan seseorang dengan mudah, ataupun hukum kita ulun dengan kufur dengan cepat, dengan semata-mata ingkar, itu bahaya. Musannya anak gangga urut kafir dengan kafir. Tapi dalam hadis jelas juga man kafir muslimina bahwa kafir, urut yang mengkafirkan orang lain yang kafir, kecuali memang dibuat perbuatan yang kufur. Dilakukan satu perbuatan yang membuatnya kepada kufuran, yang wajar kepada kafir. Cuma punya ulum dengan dosa yang diperbuat, itu baru keluar mereka daripada Islam. Qala alama Imam Sayyid Ahmad Al-Masrur Al-Haddad, berkatalah al-alama Imam Sayyid Ahmad Masrur Al-Haddad yang masyhur yang dikenal dengan Al-Haddad, wa qadin akada ijma' ala man yakfiri ahadin min al-qiblah illa bima fihi nafyu saneh al-qadir jalla wa ala. Kata Sayyid Ahmad Al-Haddad, sudah sepakat para ulama ijma' tidak boleh mengkafirkan seseorang daripada ahli qiblah selama sembahyang ibadah marah kepada qiblah, berarti dia banyak hadir tak berat, hadir tak kafir. Illa bima fihi nafyu saneh, kecuali memang benar-benar dia mengingkari adanya Allah, baru bisa kita menganggap orang itu kan kafir, ataupun menyembah selain Allah, ataupun syirkun jaliyun, memperserikatkan Allah, yang baru dia dianggap benar kafir. La yahtamilu ta'wil, yang perkara yang dikerjakan tidak bisa kita takwil, ataupun kita tidak bisa memberikan makna yang baik, yang baru dia dianggap benar kafir. Au ingkari buah, urut yang ingkar tentang kenabian Rasulullah. Au ingkari ma'ulima minad dini bidarurah, ataupun tak ingkar apa saja yang dimaklumi daripada agama dengan darurat. Budak yang tak maklum dari agama dengan darurat, ada jangka puasa, sembahyang, zakat, haji, rukunnya 5, semua maklum dalam agama, sampai anak kecil pun tak tahu, maklum. Jadi menyampaikannya tak ingkar ada yang kau daruri, yang menjadi kufur. Artinya dalam ketiga, menyangka hana ada kufur, hana ada kufur, tapi punya etika banyak kepada hana wajib, yang adalah mengingkari ijma' yang kufur. Au ingkari mutawatirin, au ijma' alaihi darurata minad dini. Adapun tak ingkar hadis-hadis yang datangnya mutawatir, yaitu secara berjamaah, ataupun perbuatan yang ijma' para ulama minat dini daripada agama, perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatannya menyatakan dirinya adalah hana ataupun lain juga dengan sebaliknya, yang akan membuat kepada kekufuran. Yang karena akan menjadi itu takwil, yang jelas sareh bahwa ulama yang tidak adalah kufur.
Cuma yang maklum minat dini darurata, yang tak maklum daripada agama secara daruri tauhid wa nubuwah wa khatam risalah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang biasa, yang diketahui oleh semua kalangan, dari anaknya urusi urutuhan yang malu-malu daripada agama secara darurah dengan cerdas tauhid, ilmu keasaan Allah yang mandu di depan nak wajib mencari ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tauhid hukumnya wajib. Nubuah tentang kenubuah Nabi, artinya tentang kenabian. Kemudian Allah mengutuskan Nabi yang terakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada perangkat apa? Itu wal ba'thi fil yaumil akhir. Sesuatu yang gaib dan tidaknya tak imani. Wal hisab, terjadi hisab hari kiamat. Wal jaza, dibalaskan amal. Wal jannah wan nar, surga dan neraka. Mukaffarul jahil, urung-urung yang mengingkari adanya tidak adanya surga dan neraka dan segala hal-hal yang tadi akan diingkarkan, akan dikufurkan. Orang yang ingkarnya akan membawa kepada kufur. Wala ya'dhu ahadun minal muslimina bil jahili, dan hana azur seseorang daripada orang Islam dengan jahilnya, kecuali makanya hadis sunnah fil Islam, kecuali baru masuk Islam. Yang hendak kufur tentang tauhid, tentang kenabian, tentang kesudahan risalah dengan Muhammad, hanya itu biasa, hanya itu akhirat, hanya itu hisab, jaza, balasan, surga dan neraka, kecuali hanya bagi orang yang agama Islam. Menyalahi alasan. Bukannya lahir dalam kalangan Islam, dari adanya masuk Islam sampai kita adanya sampai terbawahnya maka Islam, masa adanya mana ada tentang hal-hal yang benar. Yang ada asal berdosa bila adanya mana memiliki ilmu tentang halnya dan anak imani. Wa innahu yaqulu illa ayat allamahu wa innahu la yaqulu ba'dahu. Bagi orang yang pun dalam Islam, saat dan yang benar-benarnya maka dalam masalah. Cuma banyak begitu dalam Islam, Allah yang langsung wajib berenang. Ketika kamu mengerti, yang batasan masalahnya apa? Berarti wataknya kamu mengerti tentang agama yang kagak mana usuli. Berarti harus mengerti dan mengimani, yaitu tentang hal-hal yang kalian tahu, yaitu tentang ketauhidan, risalah dengan Muhammad, biasa, akhirat, hisab, jaza, jannah, neraka. Ya, jangan awalnya bagi mulia dalam Islam. Jadi perkara mengkafirkan orang lain dengan perbuatan yang dosa dan gampang mengkafirkan orang lain itulah perbuatan yang salah. Yang sering terjadi, bahkan dalam mengkafirkan orang lain. Mudah-mudahan maksudnya tak ikut dengan kafir artinya menduakan Allah. Cuma tingkat mana kafir adalah kafir nikmat. Yang sering ucapkan kalimat kafir kan? Yang tidak masuk ke kafir di kedua Allah. Kufur nikmat. Mana kufur nikmat? Ingkarnya nikmat. Berarti kekufuran seseorang dengan sebab ingkar, yang dimaksudnya adalah ingkar nikmat Allah. Ya. Wa inna hukma 'ala muslimi bil kufri fi ghairi hadhil mawatin allati bayyanaha amrun khatir. Tak anggap kepada sirna muslim dengan kufur yang bukan pada kategori yang tadi, artinya bukan pada tempat yang mengingkarinya, kecuali hal-hal yang pertama yang kufur yang merupakan salah yang nyata, nyata salah, amrul khatir, urusan yang khatir yang membahayakan.
Wa fil hadis idza qala rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahduna. Rasulullah berkata, ar-rajul seorang laki-laki berkata bagi saudaranya, ya kafir. Memanggilnya dengan ya kafir. Faqad ba'a bi ahduna, maka sungguh kafirlah salah satu keduanya. Adapun salahlah salah satu keduanya. Jatuh keduanya ke dalam kekufuran. Menyatakan kepada lain ya kafir. Jadi dengan tiga-tiga keduanya memang tiga kafir. Tak kala berbuat dosa besar. Ada pun balik di pencuri, ada pun balik di zina, ada pun balik minum arak. Akhirnya keduanya ya kafir. Maka Rasulullah berkata, ba'a biha al-ummah, jatuh salah satu keduanya kepada kekufuran. Baik, memang betul orang yang kuburnya, orang yang ada pun yang kubur. Memang kubur perbuatan kafir, berarti ini memang kafir. Katanya yang berpunanya, memang betul perbuatan salah yang takut kafirnya bukan kepada orang yang mengingkar Allah, adapun yang menduakan Allah, maka dia akan menjadi kafir. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Yang hadis kuat. Wala yasul sudruh illa mimman arifa bin syariah. Madahal kufri wa ma kharajahu wal hudud al fasilah bainal kufri wal iman fi hukm syariat al-qur'an. Hasahlah terjadi illa mimman arifa bin syariah. Hancur tak anggap orang lain kafir kecuali memang bedanya adalah bahagia daripada hamba Allah yang mengenal dengan menurut syariat. Madahul kufri ma kharijah. Dahulu yang memang lebih daripada Islam dan dahulu yang mana lebih daripada Islam. Makharij wa madakhil yang namun dalam Islam ataupun daripada Islam dia bisa dari dan. Mari kita hukum itu tetapi nya udahnya hana hukum tentang tanda-tanda berbagai. Hana hukum tanda-tanda orang ini. Menurut sendiri yang menjadi muslim orang iman. Dadanya daremannya, kipan dareman, bukan memang. Anak datang jelaskan. Kipan tak bukan orang kafir. Jadi hana sah, hana mungkin terjadi kekafiran kecuali dia bahulan yang betul-betul mengerti tentang tanda-tanda kekufuran dan batasan-batasan kekufuran seseorang. Ya, orang yang dalam Islam dan iman dahulu dia dua Islam dan dua iman punya mengerti. Fala yajuzu li ayyi insanin aradu fi hadzal bidan wa takfir bil muhami wa madan duna tasabbur wal yaqin wa ilmunatin wa illa ikhlasa sayruha bil qada. Tidak boleh bagi siapa saja masuk ataupun menganggap fi hadzal badani ataupun pada ini wilayah dalam hal mengkafirkan orang lain. Tidak boleh bagi kita yang muslim untuk berdamai dalam hal. Artinya apa? Mudah menjaga, mudah lebih bahawa orang lain kafir kecuali memang betul-betul kafir. Ada guru Nasrani, guru Yahudi yang sepakat memang orangnya di luar daripada agama Islam. Tapi punya orang sama-sama Islam, ni hati-hati hak. Ada ejek bebek, baru menjaga lagi. Ada orang yang medali. Baik. Dan karena anak kau merasa dunia main tadinya, dah yang jatuh. Berbagai untuk yakinkan bedanya supaya bedanya terlepas daripada hal-hal yang salah. Maka ini baik dengan kita pegang dan baik bedanya kami dengan lapar. Kama la yajuzu takfiru bi'tikabil ma'asim al-iman wal iqrar bisyahadati. Sebagaimana tidak dibolehkan untuk mengkafirkan orang lain dengan sebab mengerjakan maksiat beserta dirinya masih dalam keadaan iman kepada Allah wa iqrar bisyahadati dan masih mengakui berikrar dengan syahadat artinya dengan dua kalimat syahadat. Tidak dibolehkan seseorang mengkafirkan orang lain. Sedangkan orang yang berkafirnya mantap iman dengan Allah dan dimantam dalam syahadat kepada Allah dengan syahadat dengan dua kalimat syahadat. Wa fil hadis an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang betul daripada Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam salasatun min asl iman
al-kafu amma qala la ilaha illallah la nukaffiru bidzambin wa la nukhriju min al-islam bil amal wal jihadu madin mundu ba'athanallahu ila hayy yuqatila akhar ummati dajjal la yukiru jawru jair wa la adil wa iman bil maqdar. Ada 3 golongan dasar daripada imannya seseorang. Kafu amman qala la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan diam, artinya tidak berubah. Keyakinan imannya tetap kepada Allah. La nukaffiru bidzambin. Dengan sebab dia berbuat dosa jangan kita anggap kufur. Wa la nukhriju min al-islam bil amal. Dan jangan tidak boleh kita keluarkan dia daripada Islam dengan sebab amal. Kadang-kadang amal yang bersifat dengan dosa sehingga kita anggap dia Islam pada kafir, tidak boleh kita keluarkan dia daripada Islam. Kemudian yang kedua, jihad matin mundu ba'asanillahu billahi wa ta'ala akhar dajjal. Jihad artinya amar ma'ruf nahi munkar, dan kalau seandainya memang pada masa Rasulullah itu memang jihad beneran. Jihad pegang pedang dan apa saja yang menjadi alat untuk berperang, ma'adin musuh ba'asanillah, itu berlaku. Lalu semenjak dibangkitkan Allah ilayya ila anfadilah hingga dibunuh oleh akhir umatku akan datang. Sebenarnya untuk amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku dari mulai Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul sampai akhir umatku, karena pada saat ini Rasulullah tidak ada. Sampai akhir umatku nanti akan membunuh Dajjal. Itu semua bermakna hadis bahwa yang akan membunuh Dajjal itu maksudnya orang-orang yang beriman, yang masih berpegang teguh kepada la ilaha illallah dan tidak keluar daripada agama Islam, maka dia bisa membunuh Dajjal. Artinya tidak mengikuti jejak yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman. Jadi berjihad dengan arti amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku dari masa Rasulullah sampai sekarang. Tidak ada batas waktu. Karena kalau kita lihat sebuah kemungkaran, maka sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu amar ma'ruf nahi munkar, menekan daripada munkar. Jalannya, kalau kita lihat sebuah kemungkaran, maka silakan diubah dengan tangan. Kemudian wa illa kasati fa bilisannya, maka jika enggak sanggup maka dengan lisannya. Wa illa kasati fa qalbi. Dan yang ketiga, bila kita tidak sanggup maka robahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Itu adalah bahagian daripada jihad. Nah, kita berperang yaitu memerangi orang kemungkaran, memerangi perbuatan yang mungkar dan memerangi diri kita daripada berbuat mungkar. Jadi jihad berlaku mulai daripada Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul hingga umat Rasulullah nanti akan membunuh Dajjal. La yudhiru hujuru jahil wa la amdin wal iman bil aqdar. Dan tidak berakhir berperang itu dan tidak akan dikalahkan jihad oleh fasik, orang yang fasik dan adil orang. Artinya selamanya ada orang fasik, ada orang adil, itu tetap dalam keadaan kita berjihad. Tidak ada orang yang berbuat mungkar, kita berjihad untuk melawan hawa nafsu, karena salah satu daripada kita berperang berjihad adalah berjihad hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, iman bil aqdar, iman kita dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, karena semua kita sudah ditentukan oleh di lauh mahfuz, sudah tertulis semua nasib manusia dari baiknya sampai yang wa kana Imam Haramain yaqul law qila lana fasilu ma yaqtadi takfir min al-ibarat yastamidda min usul tauhid wa man lam yaqid bi nihayatil haqaiq lam yatahassalu min dalail takfir al-wasail. Ini yang penting.
itu Imam Haramain. Nah, Imam Haramain berkata, "Lau qila lana," seandainya ada orang yang bertanya, "Fasilu ma yakal kafir minal ibarat mimma la yaqtadi." Coba jelaskan kepada saya, kalau seandainya ini ada yang bertanya kepada saya, kata Imam Haramain, coba jelaskan ciri-ciri orang yang keluar daripada Islam dan orang yang tidak keluar daripada Islam. Beliau akan menjawab apa? Ini pertanyaan yang cukup payah, pertanyaan yang cukup susah, yang susah untuk dijawab. La yatahassalu min dalail takfir ala wasail. Kalau orang yang tidak mempunyai bukti dan dasar-dasar tentang ilmu tentang masalah takfir, boleh tidak menjawab pertanyaan tersebut. Karena dengan menjawab pertanyaan yang tidak kita mengetahui jawabannya, maka terbawalah kita kepada jalan kekufuran agama sehingga mengkafirkan orang lain. Jadi jawaban katanya bisa menghancurkan orang lain. Yang meningkat dari jauh. Karena pertanyaan yang lainnya menurut Imam Haramain adalah pertanyaan yang susah, pertanyaan yang cukup mendalam, yang hanya sanggup berjauh, kecuali betul-betul yang lebih jalan jawaban oleh Allah. Lidzalika nahdaru kulla tahdir minal mujallafah fi takfir fi ghairi mawadhi sabit. Itu kan yang Imam Haramain. Nahdaru kulla tahdir. Kami takut setakutnya daripada cepat mengkafirkan orang lain padahal bukan pada tempat yang bisa kita lakukan. Artinya bukan dia melakukan perbuatan yang mengingkari syar'i, adapun mengingkari yang daruri daripada agama, adapun yang enggak ijma ulama. Menyandarkannya anak-anak, tapi menjalankan ibadahnya yang merupakan perbuatan yang berat. Mujasafah artinya mempercepat menganggap orang lain kufur. Li'anna bidul hadir wallahu ladzi ila sawa'is sabil. Maka dalam halnya perlu ditegakkan sabuk aliran yang mungkin bukan bahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang disebutkan dalam kitab Mabdul Al-Musahih, pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, ataupun yang sering kita dengar dengan Wahabiyah. Ini Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal membatasi orang menganggap kafir orang lain itu benar. Dan Said Muhammad Alwi Al-Ghazali Al-Maliki, beliau pun mengatakan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab tentang hal ini memang oke. Maksudnya walaupun ini berbeda pemahaman di tempat yang lain, tapi dalam membatasi orang jangan menganggap secepatnya orang lain kafir, itu asli dia. Nah, sehingga disebutkan di sini ada satu penjelasan mauqif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Punya satu prinsip yang tegas beliau tentang masalah mengkafirkan orang lain. Waqaf Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Allah fi hadzal medan mauqifan adimah. Kasyasakiru kasrun mimma yadani annahu mansibun. Sebahagian daripada pengikut beliau pun merasa aneh. Kenapa beliau sampai menganggap adapun memberikan satu tanggapan yang tegas tentang masalah mengkafirkan orang lain. Murid-muridnya sendiri, pengikutnya sendiri maka aneh dengan pendapat dia. Semua yakul hukumu bitakfir jasafah, sehingga ada pendapat yang mengatakan beliau mendapatkan mengkafirkan orang lain, beliau tidak setuju. Likulli man khalafa tariqatahu wa nabadha fikratahu wa ahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yukiru kulla ma yasadu ilahi min ahli tafahat wa safahat. Pemahaman beliau sehingga diingkari oleh murid-muridnya. Fayaqulu tamu akhirati fi risalatin muwajjahah al-qasid. Ini perlu satu pegangan kita, bukan artinya harus mengikuti alirannya, tapi perlu ketegasan dalam bidang ini. Summa la yakhfa 'alaikum annahu balagani anna risalah Sulaiman bin Sa'id qad wasalat ilaikum. Kata Muhammad bin Abdul Wahab,
beliau mengirimkan surat ya, kepada ahli Qasim, penduduk ahli Qasim, yaitu di Saudi Arabia. Mengirimkan surat, kemudian menjelaskan dalam surat tersebut, kalian sudah mengerti bahwa ada surat dari Sulaiman bin Sakhir yang sudah datang kepada kalian dan menyatakan ada beberapa hal. Wa annahu qabalha wa sadarha ba'dul mustamin lil ilmi fi jihadikum. Ulama-ulama yang ada di Qasim, daerah Qasim tersebut sudah menerima dan membenarkan isi daripada surat tersebut. Wallahu ya'lamu anna rajula iftara alayya umuran lam aqilha wa lam yahdi aksaruha ala bali. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, nyampurannya ya, wallah, demi Allah, ya'lamu anna rajul iftara, yang mengirimkan surat ke sana, yaitu ke penduduk Qasim, nya adalah iftiraan, mengada-ngadakan ada permohonan fitnah kepada Muhammad dan orang. Jadi sedangkan saya sendiri tidak berpendapat dan tidak pernah terlintas dalam hatiku tentang apa yang dijelaskan dalam surat tersebut. Yang mengakhiri maksudnya ahli Qasim, penduduk negara Qasim, yang nak surat, surat daripada Sulaiman bin Sakhir. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang kejelekan-kejelekan Muhammad bin Abdul Wahab, tentang pendapat-pendapat beliau, anggapan-anggapan beliau. Faminha qawluhu, dalam surat tersebut tuduhan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan ini kutilun kutubil madhabil arba'ah. Ini yang pertama. Disebutkan bahwa saya membatalkan kitab madhab arba'ah. Tidak berlaku madhab yang empat di muka bumi ini. Yang membatalkan itu adalah beliau. Ini dalam surat tersebut. Ya. Jadi seolah-olah dalam surat tersebut mengkafirkan Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ini aqulu inna nasa min satanatil sanatan laisu ala syekh. 600 tahun yang lalu, bahwa orang yang hidup semenjak dari 600 yang lalu sampai sekarang, sampai dia menjadi seorang mujahid, itu mereka tidak ada dalam kebenaran. Itu satu. Wa ini adalah ijtihad. Saya yang berijtihad dari Al-Quran dan hadis. Wa inni kharijun anit taklid, saya keluar daripada taklid, tidak mengikuti salah satu daripada imam yang empat. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama nikmah, saya berpendapat, itu yang dijelaskan dalam surat tersebut, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat ikhtilaful ummah nikmah. Ikhtilaf ummah itu merupakan nikmah, siksaan, adapun bencana. Padahal dalam hal disebutkan ikhtilafu ummati rahmat, berbeda pendapat para ulama itu merupakan rahmat kata Rasulullah. Dalam surat yang tadi disebutkan di situ bahwa pendapat Muhammad bin Abdul Wahab adalah ikhtilaful ummah ulama nikmah, merupakan bencana. Wa ini kafirun man tawassala bisyari'in. Pendapat juga disebutkan di situ aku mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang yang saleh. Wa inni ukaffiru Busairi, dan saya mengkafirkan Busairi karena katanya dalam qasidah Quran, ya akramal khalqi, wahai yang mulia makhluk, kepada Rasulullah. Jadi saya mengkafirkan Busairi. Wa inni aqul, dan sesungguhnya aku katakan bahwa aku ada hadisnya Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku sanggup meruntuhkan kubah Rasul, maka sungguh aku runtuhkan kubah. Itu disebutkan dalam surat tadi. Walau amru 'alal Ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altuha milaban min ahsan. Dan seandainya
misal pancuran Ka'bah yang dari emas, wajah laha mithaban minal khashab. Aku jadikan misal itu yaitu daripada kayu, diganti menjadi hijab daripada kayu. Wa ini ahramu ziarah qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku haramkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini akhiru ziarah kubur walidain wa ghairihima. Dan aku ingkar ziarah kubur dua orang tua dan selain keduanya. Wa ini ukafiru min harfin man halafa bi'illah. Dan sesungguhnya aku kafirkan orang-orang yang bersumpah bi'illah dengan bukan Allah. Wa ini ukafiru ibn al-Farid wa al-Arabi. Dan sesungguhnya aku kafirkan ibn al-Farid dan ibn al-Arabi. Wa ini ahliku dalam al-khairat. Dan sesungguhnya aku membakar kitab dan al-khairat. Wa radur riyahin, dan kitab radur riyahin. Wa usamihi radur sayatin, dan aku namakan radur riyahin dengan nama radur sayatin. Ini hal-hal yang disebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada ahli Qasim oleh siapa tadi? Oleh Sulaiman bin Sahib. Tertulis dalam suratnya. Cuma Muhammad bin Abdul Wahab ini menulis lagi surat kepada ahli Qasim untuk membenarkan dirinya bahwa yang dimaksudkan oleh Sulaiman bin Sahib tadi adalah tidak benar. Karena itu adalah perbuatan ataupun perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Bohong. Yang fitnah, yang untuk membenarkan diri. Memang secara umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berseberangan dengan mazhab Ahmad bin Wahab. Tapi dalam hal ini Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengangkat tempel tentang prinsip dalam menolak tentang masalah kekafiran. Gimana? Hanya kalau saat ini kali ulama, tapi lagi ini kali bawah daripada kali lagi ini, yaitu masa Muhammad bin Wahab. Bisa jadi ganggar kalau itu ada yang meninggal. Tapi yang masuk benar. Jawabi an itu masail an aqula subhanaka hadza bukan adil. Yang membenarkan dirinya. Jawabku daripada ini masail, daripada masalah ini, bahwa aku berkata maha suci engkau ya Allah, hadza bukan adil, ini dusta yang sangat besar. Ya, ini merupakan fitnah. Anggapan manusia kepada Muhammad bin Wahab tentang perkara-perkara yang tadi itu didorong ataupun ditolak dengan kalimat subhanaka hadza bukan adil. Ini adalah sesat ataupun dusta yang sangat besar. Wa qablahu man bahar Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keterangan sebelumnya kejadian Muhammad bin Wahab ini ada yang menghina Muhammad. Adapun yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa bin Maryam, itu fitnah. Pernah terjadi sebelumnya bahwa orang yang mengatakan bahwa Rasulullah yasubbu Isa, mencaci maki Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa, wa yasubbu salihin, dan menghina ataupun mencaci maki orang-orang yang saleh. Fatasyabahat qulubuhum bil iftira'il kadzi, maka serupalah sama hati mereka dengan mengiftira ataupun mengada-ngadakan yang sulit dan dengan perkataan orang yang fasik. Jadi keterangan selanjutnya dari Muhammad bin Abdul Wahab, pernah terjadi pada masa Rasulullah bahwa Muhammad Rasulullah anak Yesua Isa bin Maryam pernah mencaci maki Isa dan pernah mencaci maki orang-orang yang saleh pada waktu itu. Berarti perkara ini sama seperti perkara yang terjadi pada masa Rasulullah. Berarti ini mengada-ngadakan, bukan sesuatu yang ada. Sama seperti perkataan orang yang fasik ataupun perkataan orang yang sulit ataupun yang bohong.
Innama yafir kadzibal ladzi la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja diadakan kesulitan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Yang berani mengatakan sesuatu itu adalah yang berkaitan dengan agama hanyalah orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Itu kata dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Innama yafir kadzibal ladzi la yu'minuna bi ayatillah. Bahadu sallallahu alaihi wasallam bin Abu Yaqul innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar. Dan mengatakan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, malaikat dan Isa dan Uzair, Nabi Uzair finnari itu tempatnya dalam neraka. Itu kalimat yang dikeluarkan oleh orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Dianggap adapun diadakan perkataan yang membawa kepada salahnya Rasulullah. Fa anzalallahu fi dzalika, sehingga kalau kejadian pada masa lalu itu memang pada masa Rasulullah itu memang benar-benar diadakan bohongan, karena dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah tertentu bagi mereka itu daripada kami oleh kebaikan, mereka jauh daripada ikrar ataupun daripada mengada-ngadakan. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya, yaitu ayat ke-10, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mu'adun. Orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka daripada kami kebaikan, bermula mereka daripada yang ikrar itu yang dia. Kalau memang orang itu dianggap salah, tentu sudah dibersihkan oleh Allah dalam ayat. Orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan daripada Allah, maka mereka jauh daripada ikrar, tidak mengatakan perkataan yang bohong ataupun yang sulit. Ya, jadi kan boleh di Allah dalam Al-Quran innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mu'adun. Tapi kejadian Muhammad bin Wahab nyo perkataan dengan karena dipikir dengan dikira berat. Ya. Jadi yang sabuk prinsip dalam baik mengkafirkan orang lain memang, tapi dalam hal yang lain yang perkara perawanau nyo bisa saja mungkin dalam mazhab ataupun dalam aliran Muhammad bin Abdullah. Kalimat yang dilontarkan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah mengatakan Nabi Isa dan malaikat dan Uzair itu tempatnya nanti di hari kiamat dan neraka. Berarti itu adalah kalimat yang dilontarkan daripada orang munafik. Artinya mengada-ngadakan perkara tersebut. Padahal itu tidak ada. Karena jelas disebutkan dalam Al-Quran, malaikat, Rasulullah, dan Isa dan Uzair itu orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah dan tempatnya sudah. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran innal ladzina sabaqat lahum minal husna, yang sudah keduluan kebaikan dari kami kepada mereka, yaitu kepada Rasulullah dan kepada Isa, maka tempatnya adapun mereka jauh daripada fitnah, adapun daripada kalimat-kalimat yang bohong. Ini perbandingan permasalahan. Ini lagi perbandingan tentang masalah ziarah kubur. Masalah ziarah kubur yang dianggap oleh sebahagian pihak itu adalah perbuatan musyrik, karena dalam hal itu kita berdoa kepada orang yang dalam kubur, seolah-olah sama kita berdoa kepada Allah. Itu perbuatan musyrik. Dengan dalil orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan, ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidak kami sembah patung-patung itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sebagai bukti dalil, orang yang berziarah kubur pun dianggap orang musyrik. Tapi pada kenyataannya akan pada hakikatnya sangat berbeda jauh tentang apa yang dianggap mereka kepada orang yang berziarah kubur musyrik. Dan dengan kejadian orang-orang
munafik, orang-orang Yahudi yang mengatakan wa ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak kami sembah patung itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena mereka Yahudi, orang munafik, orang kafir mengatakan itu bukan mengatakan yang hakikat, tapi itu mereka mengatakan adalah hanya sekedar merasa takdim kepada patung, karena dianggap patung itu adalah memberi manfaat, sedangkan patung itu la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Karena sifat kemunafikannya, karena sifat kekafirannya, Yahudinya itu menunjuki bahwa mereka bukan sepenuhnya mengatakan menyembah patung itu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Beda sekali dengan orang yang melakukan ziarah kubur, yang bertawassul dengan Rasulullah. Itu beda. Karena kita datang kepada makam bukan untuk meminta kepada orang yang ada di makam, termasuk kepada makam Rasulullah dan kepada makam para nabi, tapi kita bertawassul dengan kemuliaannya, dengan sifatnya yang dekat dengan Allah, Habibullah, maka kita bertawassul untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Nah, dan juga untuk meminta kepada Allah berkah, dan kita bertawassul dengan yang dimuliakan oleh Allah, dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, supaya hajat dan keperluan kita dimampukan oleh Allah. Itu beda, ya, beda sekali, berbeda.